Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah mengulas tentang dampak mengerikan yang diakibatkan oleh radioaktif waste atau limbah radioaktif. Karena diketahui limbah radioaktif sangat beracun, dapat memancarkan berbagai jenis radiasi radioaktif mematikan seperti radiasi alfa, beta, dan gamma yang dapat bertahan hingga ratusan ribu tahun lamanya. Selain itu, limbah radioaktif tidak bisa dihancurkan dan didaur ulang. Ya, bahan atau limbah radioaktif bisa dikatakan aman ketika unsur atau limbah tersebut sudah menjadi unsur stabil, yang notabene hal itu bisa terjadi setelah proses waktu peluruhannya selesai atau proses radioaktivitasnya selesai hingga tak lagi memancarkan radiasi. Sebagai contoh, dalam reaktor candu atau reaktor yang memanfaatkan bahan bakar campuran uranium-238 dan uranium-235 yang direaksikan secara fisi, diketahui sisa limbah bahan bakar reaktor candu akan banyak mengandung plutonium-239 yang diketahui adalah bahan fisil yang sangat mematikan. Limbah radioaktif yang mengandung plutonium-239 diketahui memiliki waktu paruh peluruhan sekitar 24.000 tahun dan dapat menjadi tidak radioaktif atau tidak memancarkan radiasi lagi dalam tempo waktu 80 juta tahun, karena plutonium akan berubah menjadi unsur timbal yang stabil dalam tempo 80 juta tahun, ya, setelah seluruh partikel-partikel radioaktivitasnya terlepas secara radiasi. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas dan membahas tentang banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen dan sahabat-sahabat subscriber yang terhormat di kolom komentar konten Profesor Kardus. Sebelumnya, tentang mengapa para ilmuwan atau para negara-negara maju enggan atau tidak membuang limbah radioaktif ke luar angkasa. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tahukah Anda mengapa para ahli atau negara-negara pengguna energi nuklir enggan membuang limbah radioaktif ke luar angkasa dan lebih memilih dikubur di dalam bumi? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, yakni masalah efisiensi, yang artinya hal ini berurusan dengan uang atau biaya. Karena diketahui untuk memobilisasi dan mengakomodasi sebuah perangkat untuk dapat mengangkut dan memindahkan barang dari bumi ke luar angkasa, hal itu adalah perkara yang super rumit dan berbiaya sangat mahal. Tahukah Anda berapa total jumlah limbah nuklir yang dihasilkan oleh manusia sejak pertama kali direaksikan secara fisi dan fusi, baik untuk kepentingan senjata nuklir atau militer? Dan tercatat dari data yang dirilis oleh World Nuclear Association, hingga saat ini telah ada sekitar 400.000 ton limbah nuklir yang disimpan di tempat penyimpanan di dalam bumi. Dan masalah tersebut sudah difikirkan oleh para ilmuwan sejak dulu tentang bagaimana cara memindahkan material berbahaya ini jauh dari bumi. Karena faktanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknologi luar angkasa adalah perkara yang sangat rumit dan sangat mahal. Apalagi harus memindahkan 400.000 ton limbah nuklir dari bumi ke luar angkasa, seperti yang baru-baru ini diperdebatkan oleh teman-teman subscriber. Ada yang bilang limbah radioaktif harus dibuang ke bulan, ke planet Mars, dan lain-lain. Sebagai gambaran, ya, tahukah Anda berapa biaya patungan yang harus dikeluarkan oleh negara-negara maju untuk proyek pembangunan stasiun luar angkasa? Dan diketahui biaya yang harus dikeluarkan oleh negara-negara tersebut sekitar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.128 triliun rupiah untuk kurs saat ini, di mana biaya terbesar adalah akomodasi dan transportasi yang digunakan untuk penyediaan layanan infrastruktur roket. Sebagai contoh, diketahui Roskosmos Rusia mematok tarif sekitar 66 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 1 triliun rupiah untuk setiap kali peluncuran roket mereka, yakni Proton M, yang hanya dapat mengangkut
bahan atau beban sekitar 1 ton ke orbit. Dan sedangkan jumlah sampah radioaktif di bumi ini sebesar 400.000 ton, dan itu pun tidak boleh dibuang di orbit bumi karena sangat beresiko dan bisa akan kembali dan terjatuh ke bumi karena pengaruh tarikan gravitasi. Ketika ketidakstabilan akan terjadi, limbah-limbah tersebut harus dibuang jauh dari eksosfer bumi atau lapisan atmosfer terluar dari bumi, entah dimusnahkan di korona matahari atau apapun itu. Dan yang pasti biaya yang harus dikeluarkan sangatlah super besar, dan teknologi saat ini pun sangat sulit untuk membawa material dalam jumlah besar keluar eksosfer bumi, apalagi limbah tersebut berjumlah 400.000 ton. Ya, saat ini teknologi yang bisa digunakan oleh para ilmuwan hanyalah mengirim satelit-satelit skala mikro atau robot-robot tanpa awak untuk proyek di luar eksosfer bumi, seperti misi-misi eksplorasi Mars dan bulan. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mengapa para ilmuwan lebih memilih mengubur atau menyimpan limbah nuklir di dalam perut bumi atau di planet bumi daripada dikirim ke luar angkasa. Jadi jangan lupa ya, terus belajar, berdoa, dan berusaha. Siapa tahu suatu saat nanti salah satu dari anak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi kita tercinta, Indonesia Raya, mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Teruslah bermimpi, dan mimpi itu indah, dan siapa tahu mimpi bisa menjadi nyata. Ya, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King, I have a dream. Ya, Profesor Kardus dari Lincoln Memorial mengabarkan.